Sepi Olga. amat, ini nggak ada yang pengen ramein dikit, kita masuk YouTube loh. Sekali lagi boleh ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Yeay rame. Hari ini Olga Agatha lagi ada di acara Job Fair. Dari barengan dari Media Group, ada Olga dari Kepo dan juga ada Kakak Robert Haryanto. Terima kasih, di sini saya nggak nyangka loh ada 3 juta orang yang duduk di sini nontonin Ini beneran kita. rame banget, kita nggak bohong ya. Rame banget. Serame itu. Serame itu. Sampai panas nih, ngap. Banget. Tapi emang di sini kita juga sekalian pengen ngepoin Kak Robert sebagai jurnalis dari Metro TV ya. Yes. Nah aku tuh bingung deh sebutannya apa sih kalau udah kayak Kak Robert itu jurnalis atau presenter atau pembawa berita atau apa hitungannya? Exactly, saya juga bingung. Oh oke. Beneran saya juga bingung. Dia juga bingung. Mungkin yang membedakan Metro TV dalam hal ini dengan TV-TV lain adalah Metro TV kan TV berita pertama di Indonesia. Atau sekarang bisa dikategorikan adalah news television. Oke. Di sini pada nonton TV nggak sih? Nonton Metro TV nggak? Nonton, Oh, yang oke. bener. Yang benar. Nonton Kakak Robert nggak? Enggak. Nah kalau saya sebutannya menjadi jurnalis itu kan mungkin secara undang-undang ya, saya rasa pekerjaan saya jurnalis karena saya kan berada di bawah naungan Dewan Pers, Oke. pers jurnalis. Tapi kalau secara spesifik lagi industrinya kan adalah industri TV. Betul. Berarti ada news presenter di sana. But news presenter itu biasanya atau newscaster itu biasanya adalah pembaca berita. Oke. Nah kalau saya kan pembawa berita, jadi beda tuh bawa sama dibaca gitu Kalau kan. baca kan sesimpel dia baca dari prompter itu kan yang tulisan jalan-jalan dibaca gitu. Exactly. Kalau misalnya sekarang mungkin bahasa Inggrisnya news anchor biar kerenan, ya karena mungkin juga sebagai salah seorang pemangku program. Karena kan saya ada program di Metro TV. Iya, Jadi perspektif. perspektif dan juga Selamat Pagi Indonesia. Jadi news anchor sih. Kalau di Amerika bilangnya gitu. Kalau saya di Oke. sini apa aja lah. Kalau di KTP tulisannya apa? Jurnalis atau apa? Enggak ada dong. Nggak KTP ada ya? nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan lagi di KTP. Ada. Nggak ada, coba lihat KTP kamu. Aku ada, aku bisa, aku Oh ya? punya radio, bisa. Oh ya? Oh berarti KTP gue udah jadul banget berarti ya? Iya, Bener. kalau KTP baru ada. Iya, Jadi iya. ada tuh spesifik penyiar radio atau jurnalis Oh, apa gitu. saya tahu KTP saya pekerjaannya bucin. Takut. Nah kita lanjut dulu soal pekerjaannya sebenarnya. Waktu yes. awal masuk ke Metro TV itu dari JDP. Exactly, sama Nah. seperti teman-teman di sini. Tuh. 10 tahun yang lalu saya berada di posisi kalian, persis sama seperti ini, ngantri satu kantor ke kantor lain, ke kantor lain, ke kantor lain, sampai ketemu Metro TV. Oke, Iya. tadinya tar dulu deh, kita tarik mundur dari kuliahnya dulu deh. Kuliah Oke. jurusan apa dan di mana, terus kenapa akhirnya nyari kerja di situ gitu. Oke, jadi biar lebih memberikan konteks ya, saya kan saya lulusan ekonomi. Saya majoring in marketing and international business. Ya, kita tarik lagi mundur ke belakang. Keluarga saya, seperti kalian tahu, muka saya kan Perancis, ya Nggak kan? jauh-jauh Soalnya- dari pengusaha gitu Iya, ya. keluarga minoritas Tionghoa itu sangat sedikit zaman dulu ya, terpikir untuk kemudian menyekolahkan anaknya di jurusan ilmu komunikasi, Iya. FISIP, ilmu politik, dan apapun itu. Jadi di keluarga besar saya, satu pun tidak ada yang bekerja sebagai jurnalis atau yang bekerja di media. Jadi tuh oke. dunia ini sangat asing buat saya. Iya, iya, Nah iya. ditarik ke belakang lagi, saya tuh nggak pernah cita-cita menjadi seorang jurnalis atau seorang presenter atau apapun itu. Saya pengen jadi pemain bola. Wah, jauh ya. Jauh banget kan? Tapi masih nekunin bola nggak sampai sekarang? Enggak juga? Enggak, saya Udah jadi bolanya sekarang. digiring-giring kemana-mana. Iya, digiring-giring kemana, dibuang-buang. Aduh sedih. Nah terus akhirnya dari ekonomi itu, terus mencari kerja di Jakarta, Yes, ikut job fair. persis kayak ini. Tapi Oke. bedanya adalah saya dulu bayar. Ya jadi bersyukur loh ini masuknya gratis. Iya loh, kalau ini gratis tuh ini sangat-sangat baik deh, manfaatkan ini. Karena saya dulu bayar, saya ingat banget saya bayar kalau tidak salah 10 tahun yang lalu, 300 atau Wow. 350 ribu, saya masih ingat tempatnya di Balai Kartini. Itu kalau nggak dapet kerjaan nyeseknya kayak Iya, aduh Bang. gitu ya. Iya banget. Terkotek hati tuh. Lumayan kan, Lumayan, 350 ribu tuh lumayan. Itu lagi. sekarang lumayan. aja tuh mahal loh, apalagi 10 tahun yang lalu kan. Exactly, zaman belum ada promo kan. Iya benar, belum ada cashback ya. Belum ada cashback. Oke, Betul, Bang. nah akhirnya waktu di Metro TV diapain aja tuh? Ditanya-tanya apa atau harus tes di depan kamera atau gimana? Saya pengen tahu deh, di sini emang mau pada kerja di media? Ayo ada mau nggak Pengen? kerja di media? Media TV? Atau media digital kayak gini? Oke, udah datang ke Booth Metro belum? Udah datang, diterima nggak? Ya instan kalau langsung dapat jawaban. Iya, Sabar, benar. gak apa-apa. Sabar. Yang penting udah usaha. Nego dulu gajinya. Oke, jadi saya tuh datang ke, Bootnya. saya tuh basically dari semua, ini tanpa
tanpa apa ya bilangnya ya, tanpa menyakiti hati yang lain, saya tuh cuma datang ke booth Metro. Oke. Jadi saya tuh nggak apply ke media-media lain. Jadi emang dari awal the Honestly. goals-nya itu gitu. Exactly, karena saya tuh juga nggak berpikir untuk menjadi seorang jurnalis. Oke. Oke, terus Daftarnya jadi apa, marketing atau apa? enggak. Daftarnya Saya nggak tahu beneran. Oh, Saya oke. lagi buka apa Mbak? Ini. Yaudah saya masukin aja pakai USB tuh. Saya masukin ceplok gitu. Emang bukannya apa Mbak? Jadi gini, gue kan lulusan, gue boleh nggak sih di sini pakai Boleh, gua? boleh kan? banget, boleh Oke. banget. Gue kan lulusan marketing dan international business. Yang gue cari adalah pekerjaannya sales, kalau nggak marketing research, kalau nggak marketing strategi, kalau nggak marketing survey, apapun yang berhubungan dengan marketing atau juga penjualan. Heeh. Tuh gue masukin tuh perusahaan-perusahaan ini. Tapi sampai di Metro banyak orang ngantri kan. Terus gue kayak apaan sih nih? Gue tuh nggak tahu pekerjaan itu apa ngapain tuh gue nggak tahu. Oke. Jujur gue nggak tahu. Wow. Terus. Gue nggak tahu. Kalau kita nonton berita, apakah berita tersebut diliput oleh reporter? Apakah gue harus baca? Apakah gue harus ngambil gambar pakai kamera? Atau gue harus bacain beritanya pakai VO? Gua Biasa tuh nggak orang-orang tahu. bilangnya ini ya, enak kan beritanya cuma baca-baca doang gitu kan biasanya. Exactly. Heeh. Katanya kan begitu kan, cobain kerjanya nanti. Which is, gue Kamu nggak tahu sama terjebak sekali. di dalamnya gitu ya. Cobain nih, kan gue cepet tua. Nah, gue tuh nggak tahu beneran kerjanya apa, jadi gue masuk ke booth Metro karena gue ini seru. Heeh. Dan gue, dulu tuh gue mikir booth Metro itu, oke, kalau misalnya gue mau kerja di televisi, mungkin gue akan kerjanya di Metro. Kenapa? Karena ya menurut gue jujur aja, gue tuh FBM, fans berat Metro. Jadi ini keren nih, oke, ya udah gue masukin ke sana. Tapi ini tanpa melebih-lebihkan apa yang gue bicarakan. Tuh gue colok aja tuh USB gue colok USB gue, terus mau ngapain Mas? Mau nyari kerja? Cari kerja apaan? Saya nggak tahu Mbak kerjanya apa. Gue tuh dulu sedesperate itu untuk cari kerjaan. Karena kalau gue udah sekolah, terus gue pulang ke rumah, gue nggak punya kerjaan, gue malu. Oh, iya. Nah, kayak gitu. Ini ada lowongan namanya JDP. JDP itu Journalist Development Program. Oke. Terus gue bilang kerjanya ngapain? Ya Mas jadi wartawan. Terus gue tanya dong dengan gobloknya, wartawan tuh ngapain Mbak? Mbaknya Terus kesel gak sih kayak? Iya, mbaknya kesel kayak, ya wartawan yang nyari berita Mas. Oh yaudah gini deh, nanti aja ya kita ngomongin kerjaan gue, belum tentu gue juga keterima, gue ikutan aja deh. Oke. Nah terus kan masuk tuh di booth, kalian kan yang udah ke booth Metro pasti kan kemudian disuruh ngafalin berita atau something kan di sini, atau disuruh tes on cam Disuruh kan. ngapain Mas tadi? Masih udah belum? Udah, disuruh ngapain tadi? Nah disuruh Casting casting bawa acara atau berita? bawa acara kan. Nah saya tuh nggak pernah baca saya tuh nggak serajin itu Mas baca koran. Kalau zaman sekarang kan udah ada platform-platform digital ya, Iya. berita tuh kan udah langsung di handphone kita. Saya tuh nggak update itu dulu orangnya. Udah gue masuk aja gue pede kan. Jadi gue ada 10 orang ngantri, yang sebelah tuh udah benar-benar orang yang banyak yang bercita-cita menjadi seorang news presenter. Jadi tuh udah datang dengan skrip. Rapi gitu kan, Rapi, siap. pakai blazer, Wih. perempuan laki-laki pakai dasi, sedangkan gue cuma pakai kemeja aja biasa. Gue tuh benar-benar nothing tulus. Oke, Exactly, gue coba aja peruntungan gue. Terus kan banyak yang 10 orang itu kan pada duduk. Sama persis pasti di sini ngerasain kayak datang dengan skrip, datang dengan latihan di cermin, datang dengan kemudian wibawa gitu kan. Nah gue datang dengan culun. Gue datang cuma kayak duduk, ini kiri kanan gue ngapain gitu ya. Semua orang udah siapin skrip kayak misalnya, dulu kan presidennya masih SBY tuh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan bantuan kepada, ingat banget gue, masih ingat gak gempa Padang Pariaman 2009? Wah datang, 5.000 korban jiwa ditolong oleh bantuan logistik bla 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 gitu. Gue nothing tulus. Ya at least kalau misalnya semuanya pada serius, at least gue terlihat serius dengan cara gue ceritain apa yang terjadi di sini, di venue, di saat itu, tapi dengan bahasa Inggris. Oh oke. Bahasa Inggris gue pun juga nggak yang kayak bahasa Inggris Pangeran Harry atau Pangeran William gitu, bahasa Inggris gue biasa-biasa banget, tapi gue hanya mau terlihat niat aja kalau seandainya ini pekerjaan yang Tepat gitu ya. bukan yang gue tuh niat lah kalau seandainya gue mau kerja Oh gitu. jadi at least nggak malu-maluin banget gitu kan di depan Exactly, kameranya. Oke. Iya, yang nggak malu-maluin banget kan. Nah setelah itu ya menurut gue jalan Tuhan karena gue nggak pernah bermimpi bertahan 10 tahun di industri ini. Oke. Sampai Nah, sekarang gue udah 10 tahun, jadi luar setua biasa. itu. Tepuk tangan boleh. Thank you, terima kasih. Semangat hilang ini gak pada nyari kerja, gak pengen semangatan dikit, tepuk tangan lebih kenceng dong biar masuk ke sini suaranya. Wuhu! Nah, tadi akhirnya udah dites di kamera, terus habis itu dihubungi kah sama maksudnya sistemnya gimana habis itu? I don't know, waktu itu jadi sistemnya setelah itu gue pulang ke rumah, gue tuh nge-apply sekitar 7 kantor yang gue apply. Tapi entah kenapa gue merasa kayak, kok ini pekerjaan lucu juga ya. Gue tuh pada cuma suruh ngomong depan kamera dan gue ngomong nggak jelas ngomong apa. Tapi pulang-pulang gue merasa kayak there is something interesting about this industry. Oke. Karena ini benar-benar lepas lah
pengetahuan gue dan juga kebiasaan gue saat gue belajar. Jadi kayak learning something new gitu ya? Learning something new. Terus gue berharap untuk dipanggil oleh Metro TV. Akhirnya waktu jadi itu. ngarep tipis, kayak panggil aku dong gitu ya? Yes, kasih kode-kode gitu kan. Gue dikasih kode keras. Nah setelah itu 2 minggu kemudian gue dipanggil. Setelah panggil nanti masuk ke dalam tahap seleksi, panel interview masuk lagi ke, gue gak tahu satu tahap apa. Kemudian ujung-ujungnya adalah medical check up dan gue masuk. Oh Wah. TOEFL test juga. Itu akhirnya masuk nih, tapi JDP sendiri tuh kayak MT di kantor-kantor gitu nggak sih? Langsung Exactly. ngebablat berapa tahap sebelumnya atau gimana? Oke, jadi gue nggak tahu kalau sekarang ya. Iya. Tapi zaman gue dulu tuh setiap jurnalis itu masuknya dari JDP. Oh oke. Jadi yang kalian saksikan di televisi tuh mau rata-rata presenter juga sih, presenter itu juga. Bisa ngerangkak dari reporter situ juga dulu ya? ngerangkak jadi JDP. Oke. Kita tuh membutuhkan banyak banget tenaga tuh segitunya gitu loh. Jadi biasanya tuh sampai kayak biasanya ya, ada yang kemudian mengambil Putri Indonesia, ya kan, ada yang mau ngambil apa gitu kan. Tapi kalau kebetulan di Metro TV itu beda gitu requirement-nya. Harus ngikutin dari jurnalis dulu, baru bisa jadi presenter gitu. Iya, dari itu sampai sekarang gitu. Jadi memang requirement kita dengan TV lain tuh berbeda. Jadi kalau TV lain requirement ada beberapa faktor. Kalau kita tuh memang faktornya tuh kalau menurut gue yang terpenting adalah apa ya bilangnya ya, knowledge, dedikasi. To elevate ya. Iya, kan benar ya. Iya kan, knowledge to elevate. elevate. Iya, knowledge to elevate. Jadi itu menurut gue sepanjang gue bekerja di Metro TV itu adalah faktor yang sangat penting sih dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Oke, nah setelah akhirnya mendapatkan pekerjaan, yang dilakukan pertama kali itu apa? Liputan kemana gitu atau nyusun skrip di dalam ruangan atau gimana? Ya jadi kalau misalnya berpikir industri televisi itu kerjanya enak di ruangan AC, naik mobil apa, itu jauh dari itu. Jadi pertama kali gue baru nemuin tulisan gue, jadi pertama kali gue masuk Metro, gue harus di training menjadi wartawan cetak. Oke. Dan gue harus menulis untuk media Indonesia. Oke. Ya gue baru saja menemukan nyokap gue clippingin tulisan gue 10 tahun yang lalu. 31 Januari 2010, ingat banget. Itu liputan pertama gue. Dan gue tuh gak tahu apa-apa, gue cuma masuk kantor, kamu ke Sri Mulyani masih Menkyu waktu itu. Terus gue yang kayak, Sri Mulyani gimana caranya, di mana nunggunya, mau ngapain tuh gue benar-benar buta. Nah, gue tuh tandem sama wartawan. Jadi gue ada wartawan senior naik motor kemana-mana biar cepet. Ya gue nebeng, terus gue jalan ke kantor Kementerian Keuangan di lapangan Banteng, terus sampai sana ngapain gitu ya. Kalau di TV tuh terlihat, wow masuk ke dalam ruangan forum, banyak menteri, banyak pejabat, dengerin orang ngomong, enggak. Itu cuma ngambil gambar doang. Actually kita tuh duduk di lantai, duduk lobi depan, gue rapatnya kelar. Oh iya, aku sering lihat sih, waktu aku pernah ke DPR juga kan, terus banyak tuh wartawan di pinggir-pinggir lagi pada duduk, mungkin nungguin anggota DPR pada keluar gitu ya biasanya ya. Menteri, pejabat, siapapun yang keluar itu kita tungguin, makanya kalau jadi wartawan tuh menurut gua kemampuan utamanya adalah harus mudah bersandar. Lu bersandar di lantai atau lu bersandar di tembok, anaknya tuh harus gampang nyender Kak. Oke, sama tahan lapar juga ya, karena kan jam makannya nggak tentu dong berarti kalau kayak gitu. Iya. Requirement-nya kalau mau masuk ke TV itu apa gitu? Apakah harus jago public speaking? Apakah harus punya pikiran yang kritis atau apa gitu? Oke, kalau menurut gue yang pertama kali sebenarnya yang paling dibutuhkan dari industri ini adalah kemampuan untuk mau belajar ya. Karena gini, seberapapun jago lo, misalnya gini, gue tuh punya senior yang beragam latar belakang, misalnya Mbak Najwa Shihab, itu kan lulusan hukum. Ya, tapi sejago-jagonya gue yakin, sejago-jagonya Mbak Nana mengenai KUHP gitu ya, atau KUHAP dihafalin ya, setiap hari kasusnya beda. Iya bener-bener. Iya kan, ini mau ngomongin kasus KPU yang sekarang terjerat korupsi, ya beda sama kasus yang kemudian misalnya ada siapa anggota DPR, ya beda. Kadang-kadang undang-undangnya baru lagi ya yang mungkin nggak dipelajarin waktu di kuliah gitu. Exactly, ataupun juga undang-undang itu bukan undang-undang perdata atau undang-undang pidana. Misalnya undang-undang ITE. Ya, atau misalnya ada undang-undang minerba atau undang-undang perkebunan. Jadi menurut gue ya, dari manapun kita berasal, fakultas ya, itu tidak menentukan tingkat kesuksesan orang di suatu pekerjaan. Karena gue tuh punya senior juga dari teknik nuklir ITB. Bayangin, nggak bikin roket kan di Metro, itu nggak bikin satelit juga, teknik nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir gitu kan, enggak kan. Tapi dia sampai sekarang masih ada namanya Mas Saiko. Kemudian ada juga dari hubungan internasional, Mbak Kania Sutisnawiyanata. Kita juga nggak selalu berbicara mengenai hubungan internasional, diplomat, apa segala macam. Tapi berbicara mengenai hal yang luas. Kalau menurut gue
keinginannya adalah kepo aja. Kayak kepo. Halo, kepo. Iya, Harus kepo dulu. Curiosity harus tinggi gitu. Yes, dan mau belajar. Mau belajar gitu ya. Nah kalau banyak yang ngerasa tapi aku tuh kayak dekil, aku tuh pendek, aku tuh cungkring, enggak, emang aku bisa masuk TV gitu. Gue juga dulu dekil banget. Ini kalau nggak bisa ya, gue juga udah hapus sih semua foto gue. Karena masa lalu gue begitu kelam. Itu jejak digital tidak bisa kita cari jadinya. Iya makanya kan, terima kasih Friendster udah nggak ada. Karena foto gue tuh banyak di Friendster dulu. Bayangin gue zaman Friendster loh, gue masih main. Gini, tampilan tuh penting kalau di media Yang ada visualnya ya. visual itu tampilan penting, tetapi tampilan tidak yang utama. Jadi kalau gue bisa bilang asal kita tuh look presentable tuh sebenarnya bukan dengan definisi wah ganteng kayak Joe Taslim atau ganteng kayak atau cantik kayak I don't know siapa yang cantik di sini. Raisa gitu. Bukan, tapi look presentable. Jadi menurut gue kalau kalian memang berniat di news industry, yang penting itu adalah kredibilitas. Oke. Which is itu sangat gue rasakan dan juga gue lihat dari orang-orang. Mungkin orang-orang yang teman-teman gue, senior gue bekerja itu mungkin bukanlah orang yang paling ganteng atau paling cantik di semua industri ini. Tapi gue percaya apa yang mereka katakan benar, apa yang mereka katakan kredibel, dan apa yang mereka lakukan itu membawa pesan yang ingin gue tanyakan. Oke. Jadi lu tuh sebenarnya mewakili gitu ya. you are the messenger of the people. Pada saat kemudian orang pengen tahu kasus sesuatu, lu harus peka terhadap sekitar. Oke. Let's say virus corona kan. Sekarang kita kan pekanya kan bukan kayak kenapa sih kasus virus corona itu kenapa sih ada di Cina? Orang Indonesia tuh ya udahlah, tapi intinya kan bisa nyampe sini nggak? Iya, Pada saat iya. nyampe sini apa yang harus gue lakukan? Kita harus gimana Gue ya? harus kemana? Gue harus beli obat apa? Gue harus ke rumah sakit mana? Iya, Gue iya. nularin anak gue nggak? Gue nularin pasangan gue nggak? Seperti itu. Maksud gue kita peka terhadap itu. Jadi sense untuk mempertanyakan sesuatu juga diasah gitu ya? Iya, karena kita membawa suara publik basically kan. Pada saat kita tanyakan kepada misalnya menteri atau kita tanyakan kepada pejabat, kan yang nanya kita. Tapi kan pertanyaan 200 juta orang. Iya, iya. Right, tapi harus bisa mewakili harus semua bisa pertanyaan itu. Iya. Oke, dan kalau tadi seperti Ol disinggung, kan orang tuh taunya kayaknya kalau di TV tuh cuma ngebacain berita doang gitu kan. Iya. Cuma tuh katanya ngebacain berita doang, padahal aku tahu nih prosesnya pasti panjang gitu. Panjang. Nah mungkin bisa diceritain sedikit prosesnya tuh gimana sih sampai berita tuh bisa ditayangkan di TV gitu. Oke, jadi ini juga pertanyaan banyak orang ya, wah enak ya berarti lu muncul di TV. Ya kan? Coba kalau kita bedah ya, kita cara logika ini. Gua siaran 1 jam, right? Jam ini gue siaran. 1 jam tuh berapa? 60 menit. 60 menit itu dibagi dalam 5 segmen. 1 jam kan 60 menit, dipotong iklan. Iklan berapa sih rata-rata sekarang? 15-20 menit, taruhlah 20 menit ya. Berarti 40 menit kan? 40 menit dibagi sama 5 segmen, 1 segmen 8. Nah, ngomongin per segmen nih, berarti kan lu tahu alokasi lu 1 segmen 8 atau 7 menit gitu ya. 8 menit itu, let's say bagi berita tuh rata-rata 1,5 menit yang kita baca ya. Ada VT-VT-nya kan habisnya soalnya. Ada VT-VT-nya gitu kan, berarti kan kita bagi 5 berita. Betul. Nah kita beda lagi, 1,5 menit itu gue cuma muncul 10 detik karena gue harus bacain doang, misalnya kayak gini, hari ini, let's say hari ini Kementerian Kesehatan kemudian mengklarifikasi pasien terduga virus corona, ternyata yang dirawat di Bandung negatif, itu paling cuma 10 detik, terus gue berita kan. Nah kalau kita hitung 1 segmen, berarti gue 10 detik, gue kali 5 berita, gue cuma 50 detik kan. Semenit. Ya, Nggak nyampe. taruhlah semenit ya. Gue semenit 1 segmen kali 5, berarti 5 menit kan. Berarti di antara 1 jam, gue tuh cuma muncul 5 menit. Wow, ternyata Right. sedekat itu ya kalau dibedah gitu baru sadar kita. Exactly, jadi menurut gue kalau misalnya kalian memang obsesinya untuk kemudian Pengen masuk mejeng di TV, mejeng TV, ini salah jurusan kalau lo kesini. Iya, Exactly, karena waktu kalian muncul itu nggak terlalu lama, nggak bisa joget, nggak bisa nyanyi, Betul. nggak bisa TikTok, Aduh, right? ya. Jadi ya kalau mencarinya ketenaran, terus juga pengen mejeng di TV, mending jangan gitu ya. Mending jangan, ntar nyesel, asli nyesel. Karena prosesnya panjang, munculnya cuma 5 menit. Dari Ya 1 kan? jam. 1 jam. Itu belum kalau misalnya gue punya 3 partner, kan gue Oh, iya sekarang benar. bertiga, ya Oh, lu iya bagi benar. lagi bertiga. Iya, iya. Iya Kameranya nggak selalu still kan, kadang-kadang ke partner lainnya gitu-gitu kan. Iya, makanya. Sedikit kan. Nah, kalau untuk program perspektif, itu tuh menurut aku termasuk program yang langka gitu di Metro TV. Bohong. Iyalah, karena Bohong. biasa kan hard Peres. news. Enggak, aku beneran nonton. Iya. Thank you. Coba nonton episode siapa? Reza Radian.
Oh iya. Soalnya aku interview dia, jadi Iya. butuh cari materi. Riset kan lo buat Iya. riset. Gue tahu. Enggak, tapi emang itu tuh ngepoin artis-artis kayak ada Sarwenda, Iya. ya kan, nonton Iya kan kan. aku teasernya. Teasernya. Oke, karena di posting Metro kan. Iya. Intinya adalah ini tuh tentang public figure, bukan Yes. kayak politisi, politisi public figure juga ya, cuma lebih ke arah yang entertainment. Kalau gue mendefinisikannya gini, seniman mainstream. Oke. Seniman mainstream itu bisa pelaku seni film, pelaku seni musik, banyak jadinya. Banyak gitu ya. Tapi Mainstream. kan berbeda gitu, karena biasa kan kalau Metro tuh hard news yang aku tangkap gitu Yes, sebagai penonton. yes. Nah, di program ini sebenarnya pengen dikomunikasiin tuh apa sih? Oke, jadi gue tuh merasa, jadi sepanjang gue berkehidupan gitu ya, gue punya teman-teman, kemudian kebetulan teman-teman gue tuh adalah para seniman, public figure Oke. ya. Tapi gue tuh merasa banyak orang yang mispersepsi terhadap orang tersebut. Gitu, misalnya kalau lu melihat orang kok, ih jutek banget ya, jahat banget ya, padahal tuh asli tuh belum begitu. Ya kan, atau misalnya lu lihat, wah baik banget ya, wah bagaikan malaikat, tapi juga nggak seperti itu juga Iya, aslinya. Nah jadi tuh gue tuh ingin mengakomodir cerita-cerita, jadi gini, para public figure itu kan punya cerita, punya kemudian pengalaman, punya kepedihan, punya kesenangan, punya perjuangan, punya pergumulan yang membentuk dia. Jadi sosok dia gitu ya. Sampai sesosok dia. Nah itu tuh yang pengen gue rasa kalau kita tahu orang ini aslinya, maksudnya gue tahu orang ini apa yang membuat dia seperti itu, kita kan kemudian lebih toleran Betul. terhadap sosok dan terhadap manusia. Maksudnya gini, gue tuh ingin membuka pikiran bahwa semua manusia tuh nggak ada yang paling sempurna, tapi juga nggak ada yang paling parah. Gue ingin membuat pola pikir kita tuh ada alasannya kenapa kita suka banget sama A, ada alasannya kita nggak suka banget sama A. Iya. Ya, dan itu kemudian contohnya gini deh, biar pada nggak ngawang-ngawang ya. Siapa yang tahu misalnya kita ngomongin Reza ya, Iya. he's a very very nice person. Ngomongin Reza Rahadian misalnya, berarti kan nggak tahu Reza Rahadian tuh ternyata dulu naik angkot, mukanya jerawatan, Iya, iya. casting mukanya fotonya dibuang, tong sampah. ke tong sampah. Terus nggak ada yang tahu ternyata Reza itu sangat dekat dengan Ibunya. ibunya karena ibunya membesarkan dia dan Keterbatasan yang punya gitu kan. Orang kan cuma tahu kalau ini orang main Habibie keren banget, nih orang main Imperfect keren banget. Film mah Reza Rahadian semua gitu Film kan. Reza Rahadian semua. Well, itu adalah perjuangan 15 tahun, 20 tahun kerasnya sampai kemudian di titik seperti 3 tahun terakhir. Nah itu yang itu gue tuh mau fokusnya di sana tuh. Gue tuh pengen fokus kayak, wow Reza ini tuh tidak hanya kita bisa nikmati seninya, tapi kita bisa pelajari hidupnya. Dan aku setuju sih kalau buat orang jadi lebih toleran tuh mungkin contoh gampangnya kalau dia nggak mau diajak foto jangan ngambek gitu loh. Kan Iya. harus kayak gitu kan, misalnya mau selfie sama artis nih, Iya, terus iya, kayak, iya. ih sombong banget dia tuh nggak mau diajak foto, padahal Iya. mungkin dia habis ngalamin jadwalnya sibuk banget, dia Iya. kurang istirahat, kurang waktu sama keluarga gitu-gitu, dan kalau nonton perspektif emang kita terbuka perspektifnya. Iya benar. Subscribe, like, and comment. Iya, termasuk channel ini juga dong, Korobet dong, channel pribadinya, itu Oh, behind thank the you. scene ya kan? Di high scene. Jadi gue gini ya, gue tuh anaknya nggak bisa diem. Gue tuh udah siaran, gue udah punya tapping perspektif program, tapi gue tuh suka dengan ngikutin apa yang tren saat ini. Oke. Which is sneakers, right? Sneakers tuh tren. Iya, Bisa gue tuh dilihat. koleksi sneakers dan ya gue buat lagi apa yang tidak terakomodir di institusi tempat gue bekerja. Ya udah hypebeast kan. Metro TV kan nggak ngomongin hypebeast Kak. Betul. Iya kan nggak yang kayak datang-datang hypebeast gitu kan. Ya udah jadi gue buat lagi di sela-sela waktu. Dan itu tujuannya apa pertama? Maksudnya iya mengakomodir, cuman yang pengen ditunjukin atau message yang pengen disampaikan itu sebenarnya apa sih? Untuk Oke. kayak nggak perlu julid lah orang yang habis juga ini kok atau apa gitu misalnya. Iya, jadi balik lagi sih, intinya adalah gue ingin berbagi inspirasi. Gue tuh orang yang hidup dari belas kasihan orang. Belas kasihan Metro mau nerima gue. Oke. Padahal gue tuh jujur ya, gue tuh sama teman-teman di sini tuh kalian jauh lebih rapi, yakin gue. Gue tuh dulu rambutnya kayak Tao Mingse nggak jelas, Aduh. bajunya kayak Tao Mingse nggak jelas. Di sini tuh semua udah sangat proper lagi, benar-benar sangat proper. Gue tuh banyak dibantu sama senior gue. Gue tuh banyak dibantu dengan dengan berbagai kesempatan yang diberikan orang kepada gue gitu ya. Nah saatnya gue untuk kemudian membantu orang berbagi kisah-kisah bagus, berbagi inspirasi. Termasuk juga dalam hypebeastan gitu ya, yang di channel gue. Jadi di channel gue tuh ada namanya channel keluarga Hypebeast. Nah keluarga ini tuh itu udah jadi original series, nanti mungkin dilihat keluarga Hypebeast. Keluarga ini tuh misalnya gini, orang keren anaknya doang, adiknya doang, tapi ini enggak, ini bapaknya, emaknya, anaknya, adiknya, semua tuh Hypebeast gitu kan. Semua tuh gayanya keren banget. Tapi gue tuh nggak tertarik sama kaya-kayaannya, gue tuh nggak tertarik sama
asetnya, gue tuh nggak tertarik sama hartanya. Gue tertarik sama, lu kok bisa sih jadi orang seperti ini? Gue pengen deh 10 tahun lagi sehebat kalian. Selalu gitu ya, tarafnya gitu ya. Iya, itu kan banyak banget yang bisa kita pelajarin ya. Kita pelajarin dari hidup. Siapa yang sangka dia dulu ternyata pernah, ini keluarga Habis ya, gue punya keluarga Habis Bekasi. Dulu sama istrinya naik angkot, sekarang gini. Sekarang tuh punya sepatu aja tuh bisa hitungannya 1M lah ya. Yang itu kan ya, yang harga kayak apartemen itu kan, Ya. ini judulnya. Oh bukan, itu yang Palembang. Oh, itu beda lagi? Ya ini ada lagi Bekasi. Wow. Dulu naik angkot aja, kemudian naik angkot berdua gitu ya. Terus dia buka jendela, uang buat angkotnya 10.000. Terus ke bawah angin terbang, terus mesti berhentiin angkotnya, Buat ngejar duitnya. cari duitnya 10.000. Sekarang gini, sekarang mobilnya udah nggak kehitung. I mean, Wow. there's something about this person yang kita tuh bisa pelajari gitu. Nah itu sih, tujuan gue tuh cuma gitu doang. Jadi instead of cuma ngejulitin doang kayak, ih itu pasti pakai pelet, daripada kayak gitu. Iya, pesugihan ya. Pesugihan nih pasti nih. Daripada Iya. kayak gitu ya mending kita belajar how to kan. Kalau bisa Exactly, kayak mereka exactly. gitu. Kita kan nggak akan pernah kekurangan orang inspiratif. Menurut gue seperti itu ya. Iya. Bahkan teman-teman gue tuh juga inspiratif. Mungkin lu juga punya cerita yang inspiratif kan. Jadi kita tuh nggak pernah kekurangan cerita inspiratif dan kita nggak akan pernah kemudian kelebihan atau kita nggak akan pernah overload untuk dengerin kisah-kisah yang membangun. Nggak akan pernah lagi. It's a Iya, good energy to hear every day. Oke, nah kalau buat Sobat Medcom gitu ya, yang mungkin bertanya-tanya kan kalau ngelihat dari interviewnya Kak Robert sama banyak narasumber, Iya. itu tuh kayak ikrip banget. Ikrip ya. Aku pun mempertanyakan, gimana Iya. sih caranya bisa gitu? Emang in real life ikrip atau ada chemistry yang dibangun sebelumnya atau gimana? Oke. Saya sama Reza nih, Reza tuh Iya. sambil buka puasa sambil makan pakai tangan, terus Iya. kayak ngevlog aja gitu nyantai. Nah itu gimana Iya. sih caranya bisa kayak gitu? Oke, jadi gini, kan ini kan teman-teman kan nanti mau masuk ke dalam sebuah industri yang dimana industri ini tuh sangat yang penting adalah bukan ilmunya, tapi kaliannya kalau menurut gue. Jadi orang gitu misalnya gini, let's say Pak Jokowi kan mau diwawancara orangnya nggak sembarangan, right? Betul. Kita paling gampang Pak Jokowi aja lah, yang semua orang tuh pengen wawancara, Iya. semua orang pengen foto, semua orang pengen selfie gitu kan. Tapi kan Indian Pak Jokowi itu kan gue yakin banget dengan alasan keamanan, protokoler, slot, waktu apa segala macam, pasti kan milih orang kan. Milih orang yang kemudian dia nyaman untuk berbicara. Nah itu kan dibangun lewat banyak cara. Menurut gue yang pertama adalah kepribadian. Oke. Apakah lo orangnya yang bisa cepat bergaul? Karena kecepatan bergaul kita untuk kemudian berkoneksi dengan orang itu sangat penting di industri ini. Oke. Let's say deh gue tuh ketemu misalnya public figure tiap minggu tuh beda-beda. Tapi gue tuh merasa kayak setiap orang ini menjadi teman. Karena you know, gue tuh melihat lu tuh gini, public figure itu suka dilihat orang sebagai sebuah objek, sebuah barang. Gue mau foto sama lo karena kalau gue foto sama lo banyak likes ya. Iya, iya. Ya kan, gue mau foto sama lo karena gue foto sama lo pasti gue bangga banget. Itu objek. Iya. Which is gue gak pernah ngejar foto sama orang, yang gue kejar adalah how can I help you? Gimana cara gue bisa mengeluarkan, gue tahu misalnya, siapa yang sangka ternyata yang paling gampang ya, banyak orang yang kemudian sangat peduli sama sosial, sangat peduli pada pendidikan. Terus gue bilang kayak, gimana caranya ya? Gue tahu lu punya hati yang baik, gue tahu lu punya keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk membantu anak-anak yang nggak bisa sekolah. Oke. Right? How can I help you? Oke, let's talk about it gitu kan. Jadi kita tuh exchanging values. Iya, 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 iya. Paham, You know? paham. Mungkin agak berat ya omongan gue ya. Sorry ya. Tapi ini Kalau mudah dimengerti sebenarnya. Jadi kalau kita lagi, misal aku kan, aku juga mencari artis-artis yang harus aku kepoin gitu Yes, kan. yes. Nah instead of nyari kayak prestasi apa segala macam itu ada di Wikipedia gitu sebenarnya. Betul. Tapi lebih nyari value supaya nanti kalau ketemu ada yang bisa diobrolin tuh lebih dalam lagi gitu. Jadi Iya. nggak cuma sekedar kemarin film lo ini ya atau Iya. kemarin lagu lo ini ya gitu kan. Iya, iya betul. Gue tuh tidak suka dengan terminologi interview ya. Karena interview itu menurut gue sangat one sided. Misalnya, Iya. lu kan pada saat kerja, lu kan di interview bilangnya ya. Orang kan mau tahu tentang kalian. Tapi kan kalian tidak tahu tentang orang itu, right? Misalnya kan ada orang HRD, terus ya, namanya siapa, ini siapa, pengalaman di mana, sebutkan 5 terbaik dari sifat kamu. Sebutkan Plan 3 kamu 5 tahun lagi. plan kamu 5 tahun ke depan, bagaimana kalau gini? Interview tuh menurut gue itu one sided, right? Iya. Gue tuh suka pada saat gue kerja di media, gue tuh ketemu orang dan gue berdialog setiap hari, is exchanging ideas. Kita sebagai media tuh memang harus cover both side, right? Kita tuh punya argumen, karena kita warga sipil juga, tapi di sisi lain kita harus memahami orang yang melakukan hal alasannya gitu, seperti apa. So it's exchanging ideas, Oke. right? Exchanging values. Nah tips-tipsnya untuk jadi penjembatan tuh gimana tuh yang baik?
Maksudnya kan itu susah dong untuk mengcover dua keinginan dong, berarti keinginan dari rakyat, keinginan dari orang-orang yang mungkin memangku kepentingan. Nah gimana Ya. caranya supaya berita tetap netral, Ya. tapi ya semua tuh puas gitu. Atau we cannot please everyone, jawabannya. Satu, lu kan nggak akan bisa menyenangkan banyak orang ya, let's say. Yang kedua adalah, menurut gue gini, menjadi seorang apa nih kita bilangnya apa sih sekarang di sini? Kita pekerja di media kali ya hitungannya. Pekerja media, apapun title-nya, entah jurnalis, entah bagian manajemen, entah bagian apa. Itu sama seperti gimana kita menjadi manusia yang baik. Menurut gue tuh sama banget. Jadi pada saat kita menjadi manusia yang baik, kita menjadi pribadi yang baik, kita memberikan nilai tambah buat orang lain, kita kemudian dapat bersosialisasi dengan baik, kerjaan lu juga baik sih. Kalau menurut gue tuh kalau lu jadi orang tuh baik ya, orang tuh positif, orang tuh kemudian bermanfaat, berfaedah lah untuk orang lain ya. Ditambah lagi dengan skill tertentu, lu pasti akan sukses. Iya sih, benar-benar. Jadi tuh basic dari dirinya, nggak perlu kayak keahlian jago ngomong depan umum kayak atau apa, lebih ke arah itu dulu kan yang dibenerin sebenarnya. Ya itu kan adalah skill, right? Iya. Skill yang bisa dilatih. Tapi kan pertanyaannya apakah orang mau meng-hire lu untuk bekerja? Kalau misalnya yang lu bawa adalah masalah, solusi, bukannya solusi. Iya, Nah iya. untuk menjadi orang yang selalu membawa solusi kan, itu kan bukan hanya di bidang pekerjaan ya menurut gue. Di rumah juga begitu, di teman-teman lu juga begitu. Tapi kalau lu tambah dengan pekerjaan, lu tambah dengan skill lo, lu tambah dengan dedikasi lo, lu tambah dengan komitmen lo untuk terus bertumbuh dan berkembang, ya lo akan dibuka pintu rezekinya. Gitu Sobat Benar Medcom, nggak? betul. Dan Super jadi sekali. ini tuh proses panjang loh, ini 10 tahun baru bisa jadi karakternya seperti ini. Exactly. Jadi yang nonton jangan panik dulu, ntar takutnya kayak, ih aku jauh lagi dari Kak Robert, kayak aku tuh nggak bisa mikir sejauh itu. Jangan panik dulu nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Yang penting Iya. nyoba dulu, usaha dulu gitu. Iya sih, kalau menurut gue banyak orang yang bilang, Kak gimana gini, gimana buat jadi, apalagi sekarang ya, gimana cara buat konten di YouTube, gimana cara gini. Kalau menurut gue ya inget aja jinglenya si marketplace itu, Yang mulai hijau aja ya? dulu. Nah. Nyalain terima- loncengnya, ting dong. Ting dung. Oke, terima kasih banyak waktunya. Thank you so much. Thank you, Sobat terima Medcom kasih. jangan lupa buat subscribe, like. Coba dong kakak aja dong ngomong dong kan YouTuber. Bilang apa? Subscribe, like, share videonya gitu. Kayak Bilangnya biasa. apa guys ya? Lu Sobat bilang? Medcom. Sobat Medcom. Oke, jadi Sobat Medcom, nonton terus Kepo. Jangan lupa udah nonton, subscribe juga channelnya, like dan juga komen. Biar nggak ketinggalan. Yes, bye-bye. Bye-bye, thank you so much.